kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan simulasi penyara 3 fasa di Proteus yang beranggotakan saya sendiri, Joe Samuel Farus Saragi, saya Rafael Damanik, saya Yusra. Dan di sini kami akan mempresentasikan yang pertama itu ada komponen-komponennya. Di sebelah kiri kita lihat ada sumber listrik 3 fasa yang artinya ada 3 gelombang AC yang beda sudut 120 derajat. Kemudian ada 6 dioda di tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan ada resistor dan osiloskop. Sama satu lagi ada ground. Selanjutnya dapat kita lihat di osiloskop gelombangnya. Nah, jadi di sini garis merah, kuning dan biru itu adalah tegangan AC 3 fasa. Nah, selanjutnya kenapa pakai 3 fasa? Karena mempunyai banyak kelebihan. Yang pertama itu tegangan DC-nya dapat lebih stabil. Riaknya juga lebih kecil. Lebih kuat untuk daya besar dan cocok untuk mesin industri dan motor besar. Jadi, mengapa kita memakai 3 fasa ini dapat disimpulkan intinya rangkaian ini berfungsi untuk mengubah listrik AC 3 fasa jadi DC yang lebih stabil menggunakan 6 dioda. Semakin banyak fasanya, hasil DC. Baik, di sini kami akan menjelaskan rangkaian yang tanpa filter atau kapasitor. Dan di sini juga komponennya masih sama, terdapat sumber listrik 3 fasa, kemudian ada ground, kemudian ada 6 dioda yang terbagi atas 2 kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Kemudian ada resistor sebagai beban, lalu ada osiloskop. Cara kerja rangkaian ini sederhana. Setiap saat hanya 2 dioda yang aktif, yaitu satu dari kelompok atas dan satu dari kelompok bawah, dioda akan memilih fasa yang tegangannya paling tinggi atau positif. Lalu dioda juga akan memilih fasa tegangannya yang paling rendah atau negatif. Karena itu harus selalu mengalir ke arah yang sama di beban. Hasilnya, tegangan keluarannya menjadi DC berdenyut atau full shutting DC, yang dimana tidak pernah turun ke negatif lagi. Lanjut ke hasil osiloskopnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi pada hasil osiloskop dapat terlihat 2 gelombang utama, di mana garis hijau itu adalah tegangan AC salah satu fasa ataupun input. Lalu garis kuning yaitu tegangan output setelah disearahkan. Nah, garis hijau berbentuk sinus naik turun, artinya tegangan masih AC, masih bolak-balik, ada positif dan negatif. Inilah tegangan dari sumber 3 fasa. Selanjutnya itu garis kuning, yaitu selalu berada di atas garis nol, tidak turun ke negatif. Bentuknya seperti puncak-puncak yang menyambung. Ini disebut DC berdenyut. Itulah mengenai hasil dari osiloskop. Selanjutnya kenapa bentuknya tidak rata? Karena ini belum memakai kapasitor filter. Jadi hasilnya belum DC murni, masih ada riak ataupun ripple. Tapi dibanding penyara satu fasa, ripple-nya lebih kecil, lebih rapat dan lebih stabil. Kenapa ada banyak puncak juga? Karena ini penyara 3 fasa dengan 6 dioda. Oke, baik, di sini kami akan menjelaskan rangkaiannya. Tetapi di sini ada yang berbeda karena kita akan menggunakan kapasitor. Nah, yang membuat ini berbeda dari rangkaian sebelumnya yaitu fungsi kapasitor, yaitu untuk menyimpan muatan saat tegangan naik dan melepaskan muatan saat tegangan turun. Jadi dia seperti penyangga supaya tegangan tidak terlalu turun. Ya, yang berakibat ripple akan menjadi lebih kecil dan tegangan akan menjadi lebih rata. Kemudian cara kerja rangkaiannya yang dimana tanpa kapasitor output masih DC berdenyut. Dia naik turun tajam. Tetapi dengan menggunakan kapasitor
Saat tegangan naik, kapasitor akan mengisi. Saat tegangan turun, kapasitor akan mengosongkan muatan ke beban. Dan tegangan akan menjadi lebih stabil. Jadi kapasitor bekerja sebagai penampung energi sementara. Perubahan bentuk gelombangnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu hasil dari bentuk osiloskopnya. Jadi di layar sudah dapat terlihat dua gelombang. Yang pertama yaitu gelombang berwarna hijau, yaitu tegangan AC ataupun input salah satu fasa. Selanjutnya yaitu garis kuning, yaitu tegangan output setelah diserahkan dan difilter oleh kapasitor. Nah, garis hijau ataupun gelombang hijau ini bentuknya masih sinus biasa, naik turun, ada positif dan negatif. Ini adalah tegangan dari sumber tiga fasa. Karena ini sistem tiga fasa, sebenarnya ada tiga gelombang, tapi yang terlihat di sini salah satunya saja. Selanjutnya yaitu gelombang kuning, yaitu output setelah filter. Yang menarik adalah gelombang kuning ini, yaitu selalu berada di atas 0, ataupun tidak negatif, hampir rata. Tapi masih ada sedikit gelombang kecil naik turun. Ini disebut DC dengan ripple yang kecil. Kenapa masih ada riak kecil? Karena kerja kapasitor seperti ini. Saat tegangan naik, kapasitor mengisi. Saat tegangan mulai turun, kapasitor melepaskan muatan. Tegangan tidak langsung jatuh drastis. Makanya bentuknya jadi tidak tajam, lebih halus, hampir rata. Kenapa lebih halus? Karena sistem tiga fasa sudah lebih stabil dari awal. Ditambah kapasitor 1000 mikrofarad. Jadi ripple jadi kecil sekali. Kalau dibanding tanpa kapasitor tadi, sebelumnya bentuknya bergigi tajam, sekarang jauh lebih rata. Jadi dapat disimpulkan bahwa output sudah hampir menjadi